Shalom Alaikum, selamat datang kembali di channel ini. Balik lagi dengan saya Luis Prasetyo. Kali ini saya akan jawab pertanyaan yang mana ada ini, kalau saya lihat nih pertanyaannya sebenarnya ya itu-itu aja, tapi kemungkinan ini memang dia sedang berusaha untuk menjadikan teman eh, jemaat saya, anak pemuda saya ini, kemudian dia mau dimualafkan kali ya, dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya itu receh banget guys. Tapi ya kita akan jawab aja pertanyaan ini supaya ya teman-teman kita yang memiliki pertanyaan yang sama juga bisa menjawabnya. Tunggu saya cari dulu ya. Pertanyaannya tuh gini. Jadi gini kak, tadi aku kan dapat pertanyaan gitu dari temanku yang muslim. Cuma aku bingung mau jawab gimana ya. Bingungan inilah yang kita akan bantu untuk menjawabnya. Pertanyaan tuh gini, yang menciptakan manusia pertama tuh siapa? Ya kalau yang menciptakan manusia pertama itu ya jelas Allah, iya kan? Allah Tritunggal. Itu pun sudah dinyatakan berkali-kali di dalam Alkitab. Ya, buat kamu yang bertanya ini, buka kitabmu, cari ya, cari di dalam kitabnya orang Kristen, install aja di HP-mu. Kita buka dalam Kejadian pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai 3. Dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Dari sini kita sudah tahu bagaimana ada 3 pribadi Allah. Satu Allah, tapi 3 pribadi Allah langsung muncul di sini, yaitu Allah Bapa, Allah Roh, dan juga Allah Anak, yaitu Logos atau Yesus Kristus. Jadi ketiganya menciptakan, ketiga pribadi ini bersama-sama menciptakan segala sesuatunya. Bahkan kalau kita lihat ya, di dalam ayat yang ke-27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi diciptakanlah manusia ini oleh Allah, yang mana jelas ini ada di dalam Kejadian pasal yang pertama. Coba perhatikan baik-baik. Dalam Kejadian 1 ayat 1, dalam kitabnya orang Kristen, itu jelas dimulai dari penciptaan. Itu runut sekali. Beda dengan kitab-kitab yang lain yang lompat sana, lompat sini ya. Nanti yang sini bahas apa, yang situ bahas apa begitu. Kalau dalam Kristen itu runut. Lalu apa kaitannya dengan Yesus? Kok Yesus menciptakan? Kita akan lihat lagi di dalam kitab Yohanes ya. Yohanes 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu yang jadi dari segala yang telah ada. Jadi tanpa Logos, tanpa Kristus, semuanya juga tidak akan terjadi. Oleh karenanya, sebenarnya tidak bisa terlepas antara penciptaan alam semesta ini dengan Allah Bapa, Allah Roh, dan juga Allah Anak. Ketiganya yang esa ini menciptakan segala sesuatunya. Bahkan inilah juga yang disampaikan di dalam kitab Kolose. Kalau kita lihat ya, dalam Kolose 1 ayat 15 dikatakan, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu. Karena di dalam Kristuslah, dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, dikatakan, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Jadi jelas segala ayat dalam Alkitab itu merujuk kepada pencipta. Segala sesuatu adalah Allah Bapa, Allah Roh, dan Allah Anak, Yesus Kristus, Roh Kudus, dan juga Allah Yahweh. Jadi ketiganya yang esa ini menciptakan segala sesuatunya. Sampai di sini ya. Memang gak akan kamu pahami ketika kalian itu tidak memahami yang namanya Trinitas. Trinitas itu bukan 3 Tuhan loh ya. Bukan Tuhan itu 3 kemudian ngumpul jadi satu. Itu namanya Triteisme. Triteisme konsepnya berbeda dengan Trinitas.
Trinitas itu esa, tapi punya 3 pribadi yang khas yang membedakan satu dengan yang lainnya. Contohnya Allah Bapa, dia tidak punya tubuh manusia, iya kan? Tubuh manusia dimiliki hanya oleh Kristus, yang mana dia memiliki tubuh manusia. Dan inilah yang membedakan dengan Roh Kudus, yang mana Roh Kudus itu roh. Dia juga tidak memiliki daging seperti Yesus Kristus. Jadi inilah yang dimaksud dengan pribadi. Dalam menyatakan diri kepada manusia, Allah menunjukkan dalam 3 pribadinya ini. Oke, lanjut. Pertanyaannya ini mulai kepada pertanyaan jebakan. Pertanyaan jebakan itu yang seperti ini. Nah, terus dia tanya, katanya. Sorry. Dia mengatakan menciptakan manusia pertama itu siapa? Lalu kemudian aku jawab Tuhan Yesus. Oke. Nah, terus dia tanya, manusia pertama itu siapa? Aku jawab Adam dan Hawa. Ya benar kan? Adam dan Hawa. Habis itu dia nanya lagi. Nah, kalau gitu yang menciptakan Bunda Maria siapa? Pertanyaannya sampai di situ yang disampaikan ke saya. Tapi saya tahu setelah ditanyai yang ciptain Maria siapa, kemudian dijawab juga yang ciptain Maria Yesus Kristus. Kemudian dia tanya lagi, terus kenapa Yesus kok lahir dari Maria kalau Yesus yang menciptakan Maria? Logika jebakan seperti itu sebenarnya kalau di dunia teologi receh banget. Tapi ya berhubung ini kan ada pertanyaan kepada orang-orang yang tidak belajar teologi, hanya di gereja dan lain-lain, pasti kebingungan. Tapi ini bisa dipakai, jawaban saya ini bisa dipakai untuk membuat kalian semuanya bisa menjawab pertanyaan receh dari umat sebelah ini ya. Ya, yang kita harus tahu yang pertama adalah ada yang namanya prainkarnasi Yesus. Sekarang kita akan buka di dalam kitab Yohanes ya. Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-56. Oke. Di 56 saya akan baca ya. Dikatakan di sini, Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku. Ini Yesus yang mengatakan. Jadi Yesus mengatakan kepada orang-orang, bapamu Abraham, karena kan orang Yahudi dia percaya bapaknya Abraham, bukan percaya memang ya. Karena kan memang keturunan dari Abraham ya. Bukan keturunan dari Ismail ya. Keturunan dari Abraham, dari Ishak ya. Bapamu Abraham bersukacita karena melihat hariku. Dikatakannya. Bahwa ia akan melihat hariku dan ia telah melihatnya. Dan ia bersukacita. Nah, karena statement dari Yesus ini, kemudian ayat 57, maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham. Nah, mereka bingung. Loh, Yesus ini kan belum 50 tahun. Kok katanya dia melihat Abraham? Padahal Abraham dengan Yesus selisihnya itu ribuan tahun. Iya kan? Kok bisa Abraham melihat Yesus dan Yesus menjawab seperti ini. Kata Yesus kepada mereka di ayat 58. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia, tapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Jadi sebelum Abraham itu ada, aku itu udah ada. Paham gak? Statement ini menunjukkan bahwa Yesus itu mengatakan bahwa eksistensinya ada bahkan sebelum dia inkarnasi. Inkarnasi itu tahu nggak? Jangan sampai bingung. Oh, inkarnasi berarti Kristen percaya kalau mati lahir kembali itu reinkarnasi. Reinkarnasi beda dengan inkarnasi. Inkarnasi adalah Allah yang jadi manusia. Inkarneo. Nah, dengan demikian kita lihat bahwa sebelum Yesus menjadi manusia, dia sudah eksis dan beberapa kali menunjukkan dirinya sebagai manusia, tetapi tidak terus-menerus menunjukkan dalam pribadinya manusia. Dia secara permanen menunjukkan diri sebagai manusia setelah dilahirkan oleh Maria. Paham ya? Tapi sebelumnya dia menunjukkan diri berkali-kali. Sebagai contoh, dia menunjukkan diri pada Abraham ketika dia ingin menyatakan janji lagi, tahun depan kau mau punya anak. Kemudian dia menunjukkan diri sebagai pribadinya jadi manusia. 3 orang yang datang, 2 malaikat, 1 Allah. Iya kan? Kemudian ketemu Yakub ketika dia bergulat dengan seseorang. Nah, itulah sebenarnya menunjukkan itu
Allah yang dalam wujudnya manusia. Dia menunjukkan diri kepada Yakub. Makanya Yakub dibilang kau telah bergulat dengan Allah dan manusia. Dan dikatakan lagi ketika mereka kan 4 orang. 3 orang. Sadrak, Mesak, Abednego dibakar dalam api kan. Dibakar dalam api, ternyata di situ muncul ada 4 orang. Seperti anak dewa. Nah, itulah Yesus yang menunjukkan diri sebagai manusia juga. Jadi berkali-kali Yesus menunjukkan diri kepada Abraham, Yakub, kepada Sadrak, Mesak, Abednego, dan juga pada Daniel. Dia menyatakan dirinya bahwa dirinya itu udah ada, eksis sebelum dia inkarnasi. Dan kemudian ketika Yesus yang sudah eksis ada, dan tadi menjawab pertanyaan tadi, Yesus juga turut menciptakan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Kemudian dia mengambil rupa menjadi manusia. Dia lahir melalui darah Maria. Dan itu pun sudah dinubuatkan sejak perjanjian lama, ulang-ulang pada Adam dan Hawa. Keturunanmu akan meremukkan kepala ular ini. Keturunan dari kepala ular. Itu sudah nubuatan tentang Yesus yang akan datang. Bahkan dalam kitab Mika, bagaimana anak itu akan lahir di kota kecil, kota mungil yang namanya Bethlehem, dan kemudian digenapi dalam kelahiran Yesus Kristus. Dia persiapan ribuan tahun nih. Nah, jadi dengan pertanyaan receh ini yang mengatakan, lalu siapa yang menciptakan Maria? Ya, segala sesuatu yang menciptakan Allah dong, gak usah bingung. Terus kenapa kok Yesus baru dilahirkan Maria? Ya karena Yesus dia mengambil Maria supaya melalui Maria ini Yesus bisa lahir ke dunia. Loh, kenapa gak ujuk-ujuk jadi manusia? Kan udah pernah ujuk-ujuk jadi manusia. Tapi kan yang dibutuhkan adalah penggenapan nubuatan dari Kejadian bahwa keturunanmu akan meremukkan kepala ular. Jadi keturunan yang dimaksud itu adalah keturunan yang lahir dari Maria yang akhirnya mengalahkan maut. Jadi itu sejarah, itu teologi yang lengkap dalam kekristenan yang gak ada dalam ajaranmu. Benar ya? Ya, seperti itulah iman kami sebagai orang Kristen. Jadi kalau mau mempertanyakan seperti itu ya tanyakan. Tapi saya harap sih teman-teman semuanya sebagai orang Kristen tetap bisa menjawabnya ya, pertanyaan-pertanyaan receh kayak gini. Pelajari baik-baik video ini, kalian akan bisa menjawabnya. Yesus adalah Allah yang mengambil rupa manusia. Kenapa dia harus jadi manusia? Ya supaya dia bisa merasakan sakit, bisa disalibkan. Kalau dia dalam wujud roh bisa gak disalibkan? Ya gak bisa. Sampai kapanpun penebusan dosa tidak akan dilakukan. Karena ya gak mungkin Roh Kudus kan disalib. Roh kok disalib? Kan gak mungkin. Ya pasti dia mengambil rupa menjadi manusia untuk bisa disalibkan. Benar gak? Ya itu saja mungkin dari saya. Kalau masih ada pertanyaan lain silahkan tulis kolom komentar. Saya akan jawab semua pertanyaan kalian. God be with you all.